Persidangan kasus pembunuhan Yosua semakin menarik. Motif masih jadi misteri, terus digali. Lalu kesaksian asisten rumah tangga keluarga Sambo, Susi, jadi perhatian. Penjelasannya yang kadang nampak ragu membuat hakim menduga ia berbohong. Ada apa gerangan Susi? Adakah yang Susi ketahui namun tak diungkapkan? Saudara Putri Candrawati, saudara jawab tidak tahu. Apa alasan saudara meninggalkan? Ya pengen beres-beres aja di bawah. Bukan, karena saudara banyak bohongnya. Jawaban saudara berubah-ubah. Ada apa? Kalau keterangan saudara berubah, saya perintahkan jaksa penuntut umum untuk proses saudara. Ya kalau Susi itu namanya di kampung itu ya lugu lah kalau di kampung itu. Tuh lugu, dia tuh uang ke Jakarta ya baru satu kali itu dia. Setelah muncul kasus pembunuhan Yosua di rumahnya Pak Ferdi Sambo, pernah Susi mengeluhkan soal ia diperintah atau ia ditekan atau mungkin ada yang menelpon ke Bapak? Apa yang disembunyikan Susi menurut Anda? Supaya tetap pembunuhan almarhum Yosua ini adalah akibat dugaan pelecehan. Jadi kalau dia diancam nanti kamu dihukum ngerti apa dia soal hukum. Sebenarnya kalau Anda melihat apa perlu untuk memberikan ancaman seperti itu kepada ya itu sih peringatan boleh, perlu supaya dia paham bahwa akibat dia bohong itu jadi masalahnya sekarang bukti kebohongannya. Saudara, kami mendapatkan dokumen berita acara pemeriksaan atau BAP Susi ART keluarga Ferdi Sambo. Susi sempat 3 kali memberikan keterangan di polisi. Pada BAP pertama di tanggal 3 Agustus 2022, Susi tidak menjelaskan detail apa yang terjadi di Magelang pada tanggal 4 dan 7 Juli 2022. Penjelasan detail baru diberikan Susi pada BAP lanjutan tanggal 9 Agustus 2022. Namun pada pemeriksaan lanjutan 10 Agustus, Susi kembali mengubah keterangannya. Ada 3 hal saudara yang disampaikan Susi dalam BAP yang kembali ditanyakan dalam persidangan. Pertama, soal kejadian pada tanggal 4 Juli 2022 di Magelang. Dalam BAP tanggal 9 Agustus 2022, Susi menyebut sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat saat tengah berkumpul dan berbincang di ruang tengah, tiba-tiba Yosua mengangkat badan Putri Candrawati yang sedang rebahan. Hal ini lalu direspon oleh Richard Eliezer dengan mengatakan, "Jangan gitulah Bang." Dan dilanjutkan kuat dengan bilang, "Yos, jangan gitu, itu ibu bukan orang lain." Yosua pun menurunkan Putri. Putri lalu pergi ke kamarnya di lantai 2 rumah. Keterangan ini lalu diubah Susi dalam BAP lanjutan kedua pada 10 Agustus 2022. Susi bercerita, sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, usai ia mengantarkan minuman pada Putri di ruang tengah, ia melihat Yosua secara tiba-tiba mengangkat tubuh Putri. Kuat marah dan berkata, "Kamu siapa?" Lalu Yosua keluar dan datang kembali dengan Richard Eliezer dan berkata, "Chat, ayo kita angkat, pindahin aja." Kuat lalu berkata, "Nggak ada angkat-angkat ibu." Mendengar itu, Yosua dan Richard pun keluar. Putri Candrawati lalu berkata pada Kuat, "Nanti akan saya bilang ke Bapak kalau kurang ajar lagi." Ada 2 hal yang berubah di sini saudara. Pertama soal waktu kejadian dan yang kedua adalah detail peristiwa yang terjadi pada tanggal 4 Juli itu. Mengapa? Dan saudara, hakim pun mencecar Susi terkait peristiwa ini. Saya lihat Om Joshua menghampiri ibu untuk ingin mengangkat ibu, tapi nggak sempat diangkat. Habis itu dilarang sama Om Kuat. Jangan diangkat. Ada saudara terdakwa di situ? Belum ada. Habis itu Om Joshua pergi. Ini di BAP ngomong begini loh, terdakwa mengatakan jangan gitulah Bang. Ya Kok kan, sekarang kan Om Joshua manggil Om Richard buat
ngangkat ibu. Tapi Om Joshua, Om Richard ngomong jangan dipaksa lah bang, secara pelan-pelan gitu. Joshua sudah sempat mengangkat seperti yang kamu terangkan di BAP. Sempat mau ngangkat. Gimana ceritanya sempat mau ngangkat? Sempat diangkat apa enggak? Belum, sempat mau ngangkat tapi sama Om Kuat di penging, Om jangan ngangkat-ngangkat ibu. Tak hanya membuat hakim ragu, penjelasan Susi juga mendapat bantahan dari terdakwa Richard Eliezer. Waktu di tanggal 4 itu waktu yang katanya ada pelecehan. Saudara Joshua mengangkat korban, mengangkat putri. Benar yang mulia. Dan itu memang saya lihat yang mulia. Tapi di situ saudara saksi menjelaskan bahwa saya mengatakan jangan gitulah bang. Mengatakan kepada Joshua padahal itu tidak benar yang mulia. Saya tidak berkata seperti itu. Tak mampu menjawab pertanyaan hakim, Susi lalu mencabut BAP-nya dan menyebut keterangannya di pengadilanlah yang benar. Pertanyaan saya benar, yang benar mana? Yang di BAP atau yang saat ini? Yang saat ini. Saya Yang benarnya yang mana? Belum ini, di BAP itu belum ingat pasti apa yang sebenarnya. Ini melalui ketua majelis ya. Saya harap ini dihadirkan terus di dalam persidangan ini. Yang menjadi sorotan selanjutnya adalah peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 Juli 2022 di Magelang. Ada dua peristiwa di sini, saudara. Yang pertama adalah sebelum Putri ditemukan tergeletak di depan kamar mandi, yang disebut oleh Putri dalam analisis psikologi forensik bahwa pada saat itulah peristiwa dugaan pelecehan terhadap dirinya terjadi. Dalam BAP, Susi menyebut ia yang duduk di tangga mendengar suara Putri menangis, namun tak berani mengecek kondisi Putri. Ia lalu keluar menemui Kuat, Ricky, dan Richard Eliezer yang berada di garasi. Saat itu, Susi pun kembali naik ke lantai 2 untuk menanyakan perihal barang yang harus dibawa ke sekolah anak Putri. Ia mengaku melihat Putri membuka pintu kamar setengah sambil melirik situasi sekitar. Lalu saat Putri melihat dirinya dari kaca, Putri Chandrawati langsung menutup pintu kamarnya. Keterangan ini, saudara, kemudian berubah dalam BAP lanjutan tanggal 10 Agustus 2022. Susi mengatakan, saat ia berada di tangga rumah, ia mendengar pintu kasa seperti dibuka. Lalu Susi melihat dari pintu kaca ada tangan keluar membuka pintu kamar Putri Chandrawati. Lalu pintu tersebut ditutup kembali. Dan ia mengaku tidak dapat mengenali tangan siapa itu. Perubahan keterangan ini masih jadi tanda tanya, mana yang benar? Hanya Susi yang tahu. Dan saudara, peristiwa kedua yang terjadi pada tanggal 7 Juli 2022 adalah saat Susi mengaku menemukan Putri Chandrawati yang sedang terduduk lemas di depan kamar mandi. Dalam BAP yang kami dapatkan, Susi menyebut ia dan Kuat melihat Joshua keluar rumah dengan membanting pintu dan marah. Kuat lantas menyuruh Susi mengecek kondisi Putri. Ia lalu mengaku melihat Putri dalam kondisi terjatuh duduk dengan kaki selonjoran dan kepala menyender di keranjang baju kotor dalam keadaan lemas. Susi lalu berteriak minta tolong. Kuat datang lalu disusul Joshua. Kuat lantas melarang Joshua mendekat. Ia dan Kuat lantas membawa Putri ke tempat tidur. Di persidangan, saudara, Susi mengaku kaki dan tangan Putri dingin saat itu. Hakim tak serta-merta percaya dan Susi kembali dicecar soal peristiwa ini. Saudara bilang tergeletak di depan kamar mandi. Siap, mulia. Saudara pegang, saudara peluk. Terus apa yang saudara lakukan? Saya teriak minta tolong sama omnya, om tolong om gitu. Terus apa? Ibu udah mulai mendengar saya teriak-teriak. Ibu berkata, jangan Om Joshua gitu. Tapi pas saya manggil itu, ya udah saya manggil Om Kuat, tolongin ibu. Baru Om Kuat naik ke atas. Saya belum nanya Joshua loh. Kok saudara tiba-tiba langsung ngomong Joshua? Atas keterangan Susi yang kerap berubah, dugaan Susi berbohong menyeruak. Di BAP bohong. Tidak bohong, saya tapi pikirannya lagi ini. Enggak, saat ini pun juga pikiran saudara kacau. Karena banyak sekali bohong yang nampak. Saudara kalau memberikan keterangan tidak benar ada ancaman pidana loh. Ini belum saya cross check dengan BAP sebelum saudara ya. Saudara, benarkah keterangan yang disampaikan Susi di persidangan sudah dikondisikan?
Dan mungkinkah ia dalam pengaruh seseorang? Saya mengajak Anda untuk melihat hasil analisis psikologi forensik Susi ART Verdi Sambo. Menurut analisis ini, potensi Susi untuk mudah dipengaruhi berada pada taraf di atas rata-rata. Sementara potensi kepatuhan pada otoritas berada pada taraf tinggi. Apa artinya ini? Berikut keterangan dari psikolog forensik. Suggestibility adalah istilah yang menunjuk pada seberapa jauh atau seberapa tinggi seseorang rentan untuk menerima pengaruh, rentan untuk menerima tekanan, rentan untuk menerima sugesti. Semakin tinggi suggestibility seseorang, maka semakin mudah pula dia terpengaruh. Alhasil, kalau saksi Susi dianggap sebagai orang dengan tingkat suggestibility tinggi, maka kita punya alasan untuk sangat khawatir bahwa kehadiran dia dalam proses hukum, lebih-lebih lagi kehadiran dia dalam proses sidang, bisa amat sangat berpengaruh terhadap kualitas penegakan hukum, bisa berpengaruh terhadap seberapa jauh kebenaran bisa terungkap dalam proses sidang tersebut. Susi terus menjadi perhatian dan tentu banyak yang juga ingin tahu seperti apa sosok Susi di mata keluarga dan juga di mata suaminya. Saat ini saya sudah bersama dengan suami dari Susi, ART keluarga Verdi Sambo, Kujaini Tamsil atau Pak Jeni. Pak Jeni, saya ingin tahu dulu kapan Anda terakhir berkomunikasi dengan Susi, istri Bapak? Minggu lalu, Mbak. Sebelum ia diperiksa di persidangan? Ya, belum. Ya. Belum itu. Apa yang dikomunikasikan? Ya, dia cuma tanya, halo gimana anak-anaknya sehat apa tidak? Sehat, alhamdulillah sehat. Di situ bagaimana kabarnya? Ya juga sehat. Cerita Susi, waktu itu dia tinggal di mana? Kalau itu mah dia katanya kerja di tempat Pak Sambo gitu dulu, dari dulu kerja tempat Pak Sambo. Jadi pada saat ditelepon itu Susi masih berstatus kerja di sana ya dan tinggal di rumah. Ya, masih. Di rumah Pak Verdi Sambo. Ya. Tidak pernah cerita Susi bahwa ia akan dipanggil untuk menjadi saksi di persidangan. Nggak pernah, Mbak, nggak pernah. Tiba-tiba ada di TV. Setelah dia muncul di TV, Bapak nonton, Bapak sempat menghubungi Susi? Enggak. Saya itu HP nggak aktif. HP-nya Susi tidak aktif lagi? Tidak aktif. Jadi sampai sekarang belum sempat berkomunikasi dengan Susi lagi, Pak? Ya belum. Sini mau ngobrol ke sana kan juga kalau namanya di kampung kan rusak sinyal, pulsa saya tidak ada. Bapak pernah mungkin sebelumnya ya berkunjung ke Jakarta melihat atau menemui Susi? Belum pernah saya nemuin Susi ke tempat kerjaan dia, belum pernah. Susi selama ini Pak pernah cerita mungkin tentang keluarga Pak Verdi Sambo atau tentang teman-teman kerjanya di Jakarta? Pokoknya nggak pernah cerita itu, ceritanya cuman pokoknya jangan khawatir, makan di sini nggak kekurangan, makan penuh. Ya memang di video call itu saya lihat penuh memang. Saya juga ya sering dipaketin makanan gitu loh, roti hari ini gitu. Susi pernah cerita seperti apa kerjanya di Jakarta, Pak? Bekerja enak, dia hampir 3 tahun aja lebih situ. Cerita tentang teman-temannya misalnya sesama rekan kerjanya di sini? Di situ enggak pernah, cuman itu kan adik saya 3 di situ dulu. Maksudnya adiknya Bapak, adiknya Pak Jeni? Iya. Kerja di? Pak Sambo, Mbak, situ. Oh, berarti selain Susi, ada adik Bapak 2 orang kerja juga di sini bersama Verdi Sambo. Masih sampai sekarang, Pak? Masih 1 di saya situ. Siapa, Pak? Rodia. Mbak Rodia masih 1 di situ. Setelah peristiwa adanya pembunuhan di rumah majikannya atau di rumah Pak Verdi Sambo, pernah diceritakan ke Bapak? Enggak pernah. Nggak pernah. Hanya saya kaget, dia nggak pernah cerita apa-apa masalahnya. Susi kan terlihat ketakutan atau banyak berpikir. Susi itu sebenarnya bagaimana sih, Pak? Ya kalau Susi itu namanya di kampung itu ya lugu lah kalau di kampung itu. Tuh, lugu. Dia tuh uang ke Jakarta ya baru 1 kali itu dia. Tuh, mungkin dia ya takut bagaimana uang. Sedangkan saya aja suruh jadi saksi.
orang cerai aja di tempat persidangan takut ya, apalagi perempuan ya kan. Apa yang kira-kira membuat Susi mungkin takut begitu dalam persidangan menurut Bapak sebagai suaminya Susi? Tentu lebih tahu soal Susi itu bagaimana. Saya nggak tahu, mungkin jadi namanya orang takut kan kadang-kadang ngomongnya kan nggak jelas kayak gitu kan. Susi diduga berbohong, Pak. Menurut Bapak gimana? Kalau itu saya nggak bisa nilai apa-apa ya. Kalau saya nganggapnya nanti jujur, sana ngomongnya bohong, saya kan nggak tahu. Tapi ketahuan saya itu kalau di kampung ya, tetangga-tetangga itu tahu kayaknya nggak pernah bohong. Susi bukan tipikal orang yang berbohong begitu menurut Bapak ya? Ya kalau di kampung sama suaminya ya nyatanya kalau saya tinggalin duit 100 itu dia habis 50 ya ngomong itu buat belanja ini sayuran gitu. Nyatanya kayak gitu. Terakhir ketemu dengan Susi, bertemu fisik ya Pak, artinya mungkin Susi ke kampung itu kapan Pak terakhir? Pas motong rambut anaknya itu, anaknya kan di kampung namanya Gembel itu kan, dua kan yang itu kan motong itu. Ya itu pulangnya waktu dulu setahun lebih udah. Setahun lebih belum pernah pulang Susi? Belum. Waktu motong rambut anaknya doang yang pulang. Tapi rutin mengirimkan uang untuk biaya? Ya rutin. Memang tulang punggungnya anak lah keluarga saya. Tulang punggung bener. Jadi Susi selama ini tidak pernah mengeluh soal kerjanya misalnya? Nggak pernah sama sekali, kalau mengeluh tuh nggak pernah. Oh dianya itu dari kampung tadinya kurus, di situ sekarang gemuk, ya kan? Mungkin ya makan memang penuh, mungkin ya enak, kalau kerja nggak enak kan nggak gemuk lah pasti. Tidak pernah juga mengeluh tentang teman-teman kerjanya, ajudan yang nggak lain pernah. Misalnya di rumah Pak Ferdi Sambo? Nggak pernah, sedangkan makan itu kadang-kadang ya adik saya sama apa itu suster apa itu kadang-kadang bareng-bareng, nggak pernah ngeluh. Anda kemarin sempat mengatakan meminta Susi untuk berbicara jujur. Kenapa Anda sampai mengirim pesan seperti itu ke Susi, Pak? Ya kalau saya itu nggak tahu anak, nggak tahu istri, nggak tahu teman, semua itu harus jujur. Namanya orang jujur itu insya Allah makmur. Kalau orang nggak jujur itu hancur. Minta saya sama istri, pesan saya dari dulu ya yang jujur. Apakah Susi ini ketika ada hal yang terjadi ya cenderung memikirkannya, cenderung mudah tertekan gitu Pak? Itu ya kadang-kadang kalau saya badan kesal itu tak bentak itu aja dia kan kadang-kadang nangis. Orangnya perasa begitu ya Pak ya? Iya. Ya, pokoknya saya minta ya yang jujur. Setelah muncul kasus pembunuhan Yosua di rumahnya Pak Ferdi Sambo, pernah ada yang atau Susi mengeluhkan soal ia diperintah atau ia ditekan atau mungkin ada yang menelpon ke Bapak? Enggak ada. Bapak ada niat untuk menghubungi Susi lagi atau mungkin bertemu dengan Susi dalam waktu dekat ini? Lah saya yang enggak Pak lah. Saya masalahnya satu ongkos. Kedua ya saya itu rasanya tega, saya cuman doakan saja dari rumah. Semoga jangan kena masalah apa-apa. Masalah tulang punggung anaknya. Anaknya masih kecil-kecil Mbak, umur 6 tahun sama 7 tahun. Tentu anak-anak menonton dong ibunya. Iya nonton, yang satu itu makanya satu itu nggak mau sekolah. Yang satu lihat mamanya kayak gitu terharu nangis. Kenapa nggak mau sekolah? Katanya malu, katanya mama saya itu mama kamu katanya di sidang tuh mau dihukum katanya gitu, jadi malu. Baik, kami juga sebenarnya mencoba menghubungi Susi namun masih belum bisa juga. Mudah-mudahan nanti Pak Jenny juga bisa segera berhubungan atau menghubungi kembali Susi, istri Bapak. Terima kasih Pak Jenny Tamsil atas waktunya di program Nilu. Sehat selalu. Sama-sama, terima kasih juga Mbak. Saudara, Susi memang terus menjadi perhatian. Ia bahkan disebut oleh hakim bisa menjadi pengungkap motif pembunuhan Yosua. Berikut informasi selengkapnya. Gimana ceritanya sempat mau ngangkat? Sempat diangkat apa enggak? Belum, sempat mau ngangkat tapi sama Om Kuat dipenging, Om jangan ngangkat-ngangkat ibu gitu. Untuk keterangan dari saudara saksi, Mas, banyak yang bohong ya. Saya harap ini dihadirkan terus dalam persidangan ini. Terutama kami mau menggali motifnya ini.
Susi, asisten rumah tangga Ferdi Sambo, hadir sebagai saksi dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemunculan Susi menarik perhatian. Pasalnya selama persidangan, hakim dan jaksa dibuat geram oleh tingkah Susi. Kapan saudara kuat menyuruh saudara untuk melihat Berkali-kali hakim menegur Susi yang dianggap tidak serius menjawab pertanyaan. Sejumlah pertanyaan sederhana terkait keseharian Ferdi Sambo di rumah tak mampu dijawab Susi dengan lugas. Bahkan ketika hakim memancing dengan pertanyaan perihal anak bungsu Sambo, Susi menjawab terbata-bata. Berapa sih anaknya saudara Putri itu? 4 sama yang kecil, Mulia. Terus yang keempat? Mas Arka, Umur berapa Arka? 1,5 tahun. Sejak kapan bergabung dengan rumah Saguling? Sejak bulan Juli. Om Kuat, Bukan, saudara Arka, anaknya yang nomor kecil. Sejak kapan? dulu lahir di Bangka. Ibunya siapa yang melahirkan? Ibu Putri Candrawati. Saudara bohong? Saudara sudah disumpah loh. Saudara jangan bohong. Siapa yang melahirkan? Kesaksian Susi di persidangan ternyata banyak yang tak sesuai dengan berita acara pemeriksaan atau BAP saat proses penyidikan di kepolisian. Atas hal ini, hakim mengancam memidanakan Susi. Keterangan saudara berbeda dengan yang lain, saudara bisa dipidanakan loh. Pikirkan dulu, jangan jawab cepet-cepet. Saya nggak nanya langsung buru-buru jawab. Terdakwa Richard Eliezer pun membantah sejumlah kesaksian Susi. Untuk keterangan dari saudara saksi, Mas, banyak yang bohongnya. Tak hanya Susi, asisten rumah tangga Sambo yang lain Daryanto alias Kodir turut dihadirkan jaksa sebagai saksi dalam sidang kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Kodir diminta bersaksi atas keberadaan kamera pengawas CCTV di rumah Sambo. Sama seperti Susi, hakim dan jaksa juga dibuat kesal oleh Kodir. Bahkan, Kodir sempat ditegur karena tertawa-tawa saat jaksa tengah mencecarnya dalam persidangan. Serokan yang batal itu, Pak. Selokan. Iya, Pak. Lancar banget saudara ngejawab. Kayak Ya. menghafal. Siapa yang ngapa? Ya? Jangan bohong lah, jangan ketawa-ketawa. Sikap dua asisten rumah tangga Ferdi Sambo di persidangan menimbulkan tanda tanya. Susi yang berada di tempat kejadian sebelum Yosua tertembak dan Kodir yang berada di lokasi setelah Yosua tertembak kompak memberikan kesaksian berbelit-belit. Apakah mereka murni tidak mengetahui kejadian sesungguhnya atau ada fakta yang disembunyikan demi sang majikan? Mungkinkah Susi memiliki kartu as yang bisa mengungkap peristiwa berdarah ini? Niluh mencari jawaban. Saudara, dalam persidangan, hakim meminta kepada jaksa penuntut umum untuk terus menghadirkan Susi ART Ferdi Sambo. Hakim berpendapat bahwa Susi ini akan mampu mengungkap motif pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat. Kita dengarkan bersama berikut ini. Ini melalui ketua majelis ya, saya harap ini dihadirkan terus dalam persidangan ini. Terutama kami mau menggali motifnya ini, pembunuhan ini. Mungkinkah memang Susi ini akan bisa mengungkap motif dari pembunuhan ini dan apa yang sebenarnya ingin dilihat oleh hakim di sini? Kita perbincangkan hal ini bersama dengan pakar hukum pidana dari Universitas Padjadjaran, Profesor Romli Atma Sasmita. Prof. Romli, sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Prof. Romli, dalam persidangan Susi dicecar habis terkait dengan kejadian yang terjadi di Magelang 4 dan 7 Juli. Ada motif sepertinya yang terus ingin digali oleh hakim. Anda melihat apa yang dilakukan hakim ini, bagaimana Prof? Kita kembali ke dakwaan jaksa. Awal kan, itu basicnya, basisnya untuk persidangan, untuk pembuktian itu di dakwaan jaksa. Yang jelas 2 pasal kan, 338, 340, kemudian obstruction of justice. Saya paham bahwa memang hakim ingin menggali motif ya. Tapi kan motif pelecehannya sendiri
sudah jelas tidak ada. Kalau lihat dari keterangan-keterangan semua kan hanya pengakuan satu-satunya dari Putri, nggak ada lagi. Ya. Sekalipun Susi, sekalipun Kuat, Ma'ruf, sekalipun siapa lagi tuh, ada kan sana? Ada Richard dan iya, Ricky. hanya mendengar. Jadi semua itu pelecehan itu keterangan yang dia dengar, bukan yang dia lihat dan dia alami, kan gitu harusnya. Artinya tidak bisa dibuktikan. Meskipun dari pihak pengacara menyebut bahwa kalau pelecehan seksual kan bisa dilihat dari satu pengakuan korban, yang kedua ada juga analisis psikologi forensik yang menyebut itu. Kecuali begini ya, si Putri bilang, nih saya dilecehkan, nih luka-luka, nih lebam, nih tampar, lain. Ada visum? Gitu? Ya ada enggak visumnya? Tidak ada visum memang ada di sini. Visum, jadi ngarang. Oke, jadi kenapa hakim ingin sekali mengungkap soal motif? Apa Karena yang mau begini, didapat? itu teori ya, itu teori hukum pidana. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api, ngerti nggak? Teori sebab, musabab kejahatan. Musabab terjadinya pembunuhan, apa pentingnya bagi seorang hakim? Ya dia kan harus mempertimbangkan semuanya, harus adil, harus objektif. Hanya jangan karena dengar-dengar dari pihak lain, pihak sana kan. Dia juga ingin tahu persisnya seperti apa ini kejadian. Cuman mencari sebab itu hanya sebetulnya menurut saya mencari yang meringankan. Meringankan untuk Sambo. Ferdi Sambo. Iya, sebetulnya kalau itu digali adalah pertimbangan-pertimbangan hal yang bisa dipertimbangkan selain hanya bukti mati, bukti akibatnya mati itu ya. Jadi hakim hanya ingin memberikan keyakinan pada dirinya juga bahwa dia memang dia tanda petik ya, bahwa melakukan pembunuhan itu bisa dipahami, bukan bisa dimaafkan, bisa dimaklumi, bisa dipahami. Permakluman ya, Prof. Iya, bisa dipahami dia membunuh. Tapi masalahnya kalau itu diketahui ya bisa dipahami lah kamu marah. Tapi masalahnya kenapa mati? Nah ini akhirnya ya efisiensi kinerja pengadilan menjadi terhambat. Kan peradilan itu harus murah, sederhana, cepat. Efisien. Bagaimana mana cepat ini? 12 saksi belum lagi di cross lagi. Menurut Prof terlalu lama untuk menggali motif itu ya, Prof? Terlalu lama. Oke. Prof, kalau misalnya ada hakim menggali soal permakluman tadi yang Prof sebutkan, artinya itu bisa menguntungkan Ferdi Sambo? Tanda petik. Bisa menguntungkan, bisa memberatkan. Artinya hakim yakin bahwa memang tidak ada pelecehan, tidak ada bukti-bukti yang kuat. Kalau mendengar keterangan Susi yang berbelit-belit di persidangan, kemudian cara hakim yang mencecar Susi begitu keras. Yang bohong yang mana? Yang di BAP atau yang saat ini? Yang di BAP, soalnya Om Kuat nyuruh saya untuk memapah ibu. Saya memapah ibu untuk ke lantai 2. Di BAP bohong. Tidak bohong, saya tapi pikirannya lagi. Enggak, saat ini pun juga pikiran saudara kacau. Melihat teknik itu cukup fair untuk Susi, seorang ART. Semua saksi itu kan diperiksa di BAP. Istilah kita BAP ya, di polisian. Hasilnya diperiksa jaksa. Kalau jaksa mengatakan lengkap berarti kan udah masalah. Tidak ada masalah BAP. Tapi kemudian saksi kemudian belit-belit atau dua. Lihat pendidikan si Susi, pendidikan yang satu lagi laki-laki. Apa dia ngerti apa yang ditanyain oleh polisi? Jangan-jangan begini, BAP-nya dibikinin sama polisi ya, diisi aja jawabannya. Diteken. Mungkin saja itu, Prof. Ya mungkin aja, kenapa? Itu yang membuat Susi berbelit-belit menurut Prof. Dia nggak ngerti apa yang dia jawab di BAP. Jadi kalau dia diancam nanti kamu dihukum ngerti apa dia soal hukum. Sebenarnya kalau Anda melihat apa perlu untuk memberikan ancaman seperti itu kepada ya itu sih peringatan boleh, perlu supaya dia paham bahwa akibat dia bohong itu jadi masalahnya sekarang bukti kebohongannya belum bisa dibuktikan juga. Begini, karena semua hakim, jaksa, pengacara akan baca BAP. Ya. Di BAP-nya jawabnya A, di sidang dia bilang B. Pasti ditanya kan, yang mana yang benar, yang ini apa yang ini? Kalau katanya ini di sidang ini yang benar, dia harus mencabut BAP. Untuk menghadapi karakter seperti Susi ataupun ART yang lain dari Ferdi Sambo, teknik yang paling tepat tuh gimana? Mengingat Susi ini juga dianggap sebagai saksi kunci untuk peristiwa Magelang. Saksi kunci itu pelecehan. Iya. Bukan untuk pembunuhan. Kalau kita mengubur-ubur saksi itu pelecehan, sedang peristiwanya itu tidak terjadi sampai sekarang secara hukum ya. Jadi apa pentingnya?
keterangan saksi Susi itu apa pentingnya? Anda melihat persidangan ini akan berjalan lama untuk membuktikan 340 itu? Lambat, sampai kalau kita mau ke Bandung cuman pakai ojek gitu. Sampai, tapi lambat gitu aja. Sekarang ada istilah justice delay, justice denied. Makin lama justice diperoleh, sama saja dengan tidak ada justice. Nah, hati-hati itu. Dan Anda melihat itu bisa terjadi di sini? Kita lihat ya nanti. Dari persidangan yang sekarang aja kok sepertinya buntu. Buntunya gini, jaksanya bilang, ini kamu lain, kamu ngomong ini. Hakim juga sama. Kalau situ aja sih saya juga bisa. Ya, kan harus digali. Kebohongannya itu digali, jangan hanya lihat dakwaan BAP-nya. Harus digali. Jadi dari situ dia bisa menggali, ini Susi ini pengetahuannya nyampe enggak? Siapa tahu pengetahuannya cuma SD, nggak ngerti. Ya gimana dia mau paham soal bahwa dia keterangan dia kasih kunci. Jadi kalau menurut Prof nggak perlu juga Susi dihadirkan terus-menerus dalam persidangan? Nggak perlu. Pembuktian pembunuhannya itu kan nggak ada relevan sama si Susi. Yang relevan tuh si Eliezer, Ricky Riza, ya kan? Ibu Putri, dan itu yang ada di gedung itu. Melihat yang berbelit-belit keterangan dan panjangnya proses pemeriksaan, Anda melihat bisa mengaburkan tujuan dari persidangan itu sendiri saat ini, Prof? Ya, tujuan sidang kan menemukan kebenaran. Iya. Lalu kepastian, adil buat korban, keadilan. Tapi kalau saya lihat begini ya jauh dari kepastian, jauh dari keadilan gitu ya. Kalau pembunuhannya udah jelas ya, tinggal apa biasa tuh berencana itu aja. Oke. Soal motif mah udahlah, terserah Sambo aja. Dan sebenarnya sangat mudah kalau hakim dan jaksa mau membuat ini cepat, membuktikan 340 itu. Pokoknya hakim ingin lebih yakin. Oke. Itu aja. Kuncinya adalah keyakinan. Iya. Profesor Romli Atmasasmita, pakar hukum pidana Universitas Padjadjaran, terima kasih sudah berbagi informasi di program ini. Terima kasih sama-sama. Sehat selalu. Gimana ceritanya sempat mau ngangkat? Sempat diangkat apa enggak? Belum sempat mau ngangkat, tapi sama Om Kuat dipenging, Om jangan ngangkat-ngangkat ibu gitu. Untuk keterangan dari saudara saksi, Mas, banyak yang bohong ya. Saudara, kesaksian Susi ART Ferdi Sambo di persidangan menuai pro kontra. Ada yang curiga Susi disetting, ada juga yang menganggap mungkin Susi hanya panik saja, tidak biasa berhadapan dengan persidangan. Mana yang benar tentu hanya Susi yang tahu. Tapi kita coba untuk mengulik bagaimana kondisi psikologi Susi saat persidangan dari ekspresi yang muncul pada saat persidangan itu. Saya sudah bersama dengan pakar mikro ekspresi Monika Kumalasari. Mbak Monika, sehat selalu. Halo, Mbak Nilu, sehat selalu. Terima kasih. Mbak Monika, Anda tentu sudah melihat ya jalannya persidangan, utamanya kesaksian Susi. Kalau Anda sebagai pakar melihat dari ekspresi Susi, apa yang terjadi pada dia? Ya, kita perlu dengan pemahaman yang sama terlebih dahulu bahwa Susi ini sampai dengan pada saat persidangan ya masih bekerja pada keluarga Sambo. Sehingga di sini masih ada relasi kuasa. Nah, kalau yang kita lihat selama persidangan, ya seperti juga majelis hakim sendiri juga menyampaikan, kamu bohong. Kita juga bisa melihat bahwa pertanyaan-pertanyaan itu ada yang dijawab dengan spontan, ya. Ada juga pertanyaan yang membutuhkan jeda untuk menjawab. Salah satu faktor psikologis, ya, aspek psikologis dari kejujuran adalah adanya spontanitas. Artinya tidak perlu dipikirkan. Dan salah satu faktor dari kejujuran ini juga adalah adanya konsistensi. Dalam hal ini, hakim juga sudah mengatakan kepada Susi bahwa kamu tidak konsisten. Mana ceritamu yang benar? Di BAP atau ceritamu saat ini? Yang ini. Terus apa yang di BAP ini? Atau kamu cabut semua keteranganmu yang di BAP? Saya bilang kepada saudara ya, kalau bohong itu konsisten. Jawaban saudara berubah-ubah. Ada apa? Nah, yang terlihat pada saat Susi ini menyampaikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan majelis hakim, ya, kita tidak mendapatkan emosi yang terlihat di wajahnya. Dalam hal ini, wajah adalah merupakan kanal yang paling jujur untuk melihat emosi seseorang.
Ya, ketika seseorang masuk dalam suatu situasi persidangan, kemungkinan ada rasa gugup, ada rasa takut dan sebagainya, ya. Tetapi itu tidak ditunjukkan di ekspresinya, tetapi justru malah yang ada adalah cognitive loading atau berpikir keras. Dan ini terlihat dari mata yang bergeser ini, ya, bergeser merupakan mental search. Ini adalah untuk mencari sumber daya sesuatu yang diingat dan kemudian sesuatu yang perlu disampaikan, ya. Dalam hal ini juga Susi berusaha untuk menampilkan jawaban-jawaban yang mungkin yang terbaik atau sesuai dengan pesanan atau sesuai dengan saran dari seseorang. Anda mencurigai bahwa apa yang disampaikan oleh Susi dalam persidangan itu bukan kejujuran. Informasinya tidak cukup akurat. Tidak akurat bisa dikatakan juga tidak jujur, atau tidak akurat boleh dikatakan jujur juga. Kalau saya mengatakan tidak cukup kredibel informasi ini karena dari apa yang disampaikan juga berubah-ubah. Nah, tidak jujur atau berbohong ini adalah ranahnya dari majelis hakim untuk mengatakan itu. Ia takut tertekan karena pengaruh hakim yang bertanya dan jaksa yang bertanya begitu keras, atau dia takut karena khawatir mungkin ada yang kelupaan untuk disampaikan dari apa yang sudah ia hafalkan mungkin saja. Dalam hal ini karena Susi juga adalah orang awam yang pengalaman untuk maju ke persidangan itu adalah tidak pernah dialami sebelumnya, sehingga pertanyaan-pertanyaan dari majelis hakim dan juga situasi di dalam persidangan ini tentunya akan menimbulkan situasi yang tidak menyenangkan. Menghadapi orang yang seperti Susi ini, bagaimana sebaiknya hakim dan jaksa saat bertanya? Dalam mendapatkan keterangan yang lebih banyak bisa digali adalah hadirkan suasana yang nyaman, bahwa kita ini membutuhkan informasi dia dan apapun yang ingin disampaikan, ini adalah merupakan sesuatu yang akan membantu kita. Jadi berikan rasa nyaman dan aman kepada Susi. Jadi kalau dengan mengatakan Anda bisa diancam pidana dan sebagainya, itu justru tidak membantu kalau menurut Anda, ya? Ini akan semakin blocking karena Susi juga masih dalam relasi kuasa dengan keluarga Sambo. Baik. Monica Kemalasari, pakar mikroekspresi, terima kasih atas informasi Anda di program Niluh. Sehat selalu. Saudara, terkait dengan pernyataan yang muncul di persidangan dari ART Ferdi Sambo, Susi, yang diduga oleh banyak pihak ada kebohongan di dalamnya, termasuk juga oleh pengacara keluarga Yosua, Kamarudin Simanjuntak, yang juga mengancam bisa melaporkan Susi apabila memang keterangan yang diberikan palsu. Saya sudah bersama dengan Kamarudin Simanjuntak. Bung Kamarudin, sehat selalu. Sehat. Anda berencana melaporkan Susi, Anda menduga keterangan Susi di persidangan bohong, benar begitu? Betul, jadi keterangan Susi ini keterangan yang didoktrin atau keterangan yang disuruh dihafal-hafal, diduga menyuruh pengacaranya atau kuasa hukumnya. Kalau saya jadi jaksa dan hakim, harusnya perintahkan dulu dia ke ruangan khusus untuk diperiksa oleh polwan atau oleh petugas kejaksaan perempuan. Diperiksa dulu apakah dia memasang alat-alat. Kenapa Anda bisa punya kecurigaan bahwa ada alat yang dipasang? Karena ketika ditanya jaksa atau hakim, dia seperti menunggu dulu penjelasan di telinganya, baru dia ucapkan. Jadi Anda merasa ia diarahkan atau dia menghafal? Dia sudah didoktrin dan disuruh menghafal. Oke, ini masih dugaan ya? Tentu belum bisa dibuktikan. Bung Kamarudin, Susi sepanjang persidangan ini dicecar soal kejadian di Magelang pada tanggal 4 dan tanggal 7 Juli 2022, di mana pada saat itu ada dugaan pelecehan kepada Putri Chandrawati. Apa yang disembunyikan Susi menurut Anda? Yang disembunyikan adalah supaya tetap pembunuhan almarhum Joshua ini adalah akibat dugaan pelecehan. Jadi Anda pun tidak percaya ada peristiwa pelecehan di Magelang? Ya, saya melihat muka Ferdi Sambo aja sama melihat Putri, itu tidak terjadi. Jadi tidak ada peristiwa itu di Magelang, menurut Anda? Tidak ada. Bung Kamarudin, yang juga menyita perhatian statement yang muncul dari Anda adalah Anda menduga Susi ini terlibat dalam menghilangkan barang bukti, yaitu membersihkan darah Yosua setelah terjadi penembakan. Anda dapat info dari mana? Ya dapat info dari orang-orang saya lah. Itu valid? ART ini kan dilibatkan untuk membersihkan. Dalam BAP-nya pun Susi tidak. Ya, tapi ada juga yang lain mengatakan dia ikut. Siapa yang mengatakan dia ART lah, ajudan lain? Ajudan lain yang mana?
Anda punya namanya? Itu ada yang mengatakan. Karena dalam persidangan kemarin juga yang muncul menyebutkan bahwa yang membersihkan darah itu adalah ART yang lain, Qadir yang laki-laki. Iya, tapi ada orang yang menyuruh kamu membersihkan darah tersebut. Ada, Pak. Oke, terangkan dulu. Pada saat itu saya sedang di garasi, kemudian ada orang, Mas tolong dong bersihin di dalam. Kemudian saya membersihkan. Membersihkan itu apa? Bagaimana? Menggunakan itu, Pak, serokan yang buat pel itu, Pak. Kemudian dibuang ke kamar mandi, Pak. Bukan Susi. Ya bisa saja itu benar, bisa juga tidak benar kan begitu. Artinya tidak bulat ini mengatakan Susi ikut atau tidak ikut kan begitu. Artinya kan ada kontroversi di situ. Saya pindah lagi ke hal mengejutkan yang Anda keluarkan dalam persidangan soal Putri ikut menembak Yosua. Hal ini kemudian dibantah oleh Putri Chandrawati. Kita dengarkan ya. Dan untuk Bapak Komarudin, mohon maaf Pak, saya terkejut ketika Bapak menyatakan bahwa saya adalah penembak ketiga. Karena pada saat kejadian saya berada di kamar sedang beristirahat. Kenapa Anda begitu berani menyebut Putri ikut menembak Yosua? Ini kan informasi. Ada 3 selongsong peluru. Berarti kan 3-3-nya harus diungkap. Yang terungkap kan baru 2. Yaitu Jilok 17. Dan HS. HS yang diduga sebagai miliknya almarhum. Satu lagi Luger buatan Jerman. Ketika saya bawa bukti, ditolak. Bukti yang Abang bawa ke penyidik soal senjata buatan Jerman itu dapat dari mana, Bang? Dari informasi intelijen saya. Yang bisa masuk ke TKP saat itu kan hanya pihak polisian ya, Bang. Artinya informan Abang juga berasal dari internal Polri. Belum tentu. Karena kan yang bisa mendapatkan apa yang terjadi di sana tentu dari pihak polisi yang bisa masuk ke TKP waktu itu. Jadi ini semua orang bisa bekerja baik melalui penyadapan yang resmi dan yang tidak resmi misalnya, baik melalui mendatangi tempat kejadian langsung maupun melalui penyelidikan gitu loh. Ada juga dalam persidangan membawa persidangan terakhir ya, barang-barang milik Yosua. Yang ingin Anda buktikan di persidangan dengan membawa barang itu apa? Bahwa pembunuhan itu benar-benar terjadi. Pembunuhan memang sudah terjadi, Bang. Tapi kan barang bukti kan tidak ada ditunjukkan di pengadilan. Kan saya tanya kepada penyidik, Pak, barang bukti sendal, sepatu, baju, kaos kaki, pakaian warna putih yang dipakai, diduga warna putih pakai hari itu mana? Itu kan penting. Oke. Kenapa itu penting? Makanya Anda bawa. Karena dari baju itu nanti bisa kita lihat apa saja yang ditembak. Dari robekan baju itu kita mengetahui apakah dia ditembak atau disayat. Jadi Anda ingin membuktikan bahwa memang seperti yang Anda dulu sebutkan ada penyiksaan di sini mungkin Betul. sebelum menembak. Baik, Bung Kamarudin Simanjuntak, pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, terima kasih sudah berbagi informasi di Nilo. Baik. Bersumpah atas nama Tuhan, menjadikan persidangan proses yang sakral, di mana kejujuran dikedepankan, bukti-bukti dijabarkan, hingga terungkap kebenaran dan keadilan bisa ditegakkan. Saya Niluh Puspa, sampai jumpa.